Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabar buat adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada? Hari ini kakak dengan kakak Anne Dien di sini dari GPIB Shalom Balikpapan. Mari untuk adik-adik semua, adik-adik teruna kita beribadah bersama. Siapkan Alkitabnya, siapkan kidung muda-mudinya, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, pelayan firman akan dibawakan oleh Kak Frankie Sinaga. Mari adik-adik kita memuji Tuhan bersama. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Muda-Mudi nomor 47, Kau Yang Layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, anak domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus. Dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Ya adik-adik semua, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita semua satukan hati kita berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih banyak Bapa atas semua berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami adik-adik teruna GPIB Shalom Balikpapan boleh berkumpul dan bersekutu bersama Bapa. Kiranya Bapa Engkau memberkati setiap jalannya ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan berkatilah juga kami kakak-kakak yang akan melayani, Kak Frankie yang akan memberitakan firman nantinya. Terima kasih banyak Bapa atas semua berkat dan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, pada saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh salah satu adik-adik teruna GPIB Shalom. Mazmur 105 ayat 1-6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan dan serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu.
sinarilah dengan terang wajah-Mu. Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Halo adik-adik semua, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Frankie. Yuk kita ke Kak Frankie. Halo Kak Frankie, apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan baik. Kak Frankie, sudah siap ya Kak Frankie untuk melayani ya? Siap dong Kak Ana. Siap. Adik-adik yang di rumah, siap nggak buat dengerin firman Tuhan pada pagi hari ini? Pastinya sudah siap semua Sudah Kak siapkan Frankie. Ya. Kalau gitu kita harus bersiapkan Alkitab dan juga siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua yang menonton melalui streaming YouTube pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan dengan kakak sendiri, Kak Frankie yang akan memimpin firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita minta bimbingan dari Roh Kudus untuk membimbing kita supaya kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur karena kasih dan rahmat-Mu, kami boleh melewati satu minggu di belakang kami boleh melewati segala sesuatunya dengan begitu baik. Dan pada hari ini ya Bapa, di hari Minggu pagi ini, kami berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami, dengan rekan-rekan pelayan teruna yang lain ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami sekalian, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu dan kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membaca Alkitab kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membuka kitab Injil Matius. Mari kita membuka Injil Matius pasal yang ke-21. Hari ini kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 21 ayat pertama sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi, Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka, pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada minggu ini. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Baik, adik-adik layan teruna sekalian, pada hari ini kita bersyukur ya, hari ini kita bisa bertemu bersama-sama kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di hari ini Minggu 28 Maret 2021. Barusan kita sudah membaca Alkitab yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kakak yakin pasti firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini bukanlah suatu cerita yang baru buat adik-adik semua. Ini pasti sudah menjadi cerita yang cukup dan mungkin sangat familiar buat adik-adik layan, termasuk yang tentunya udah sering banget dengar firman ini, dengar ayat ini, pembacaan Alkitab kita di waktu sekolah minggu atau di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, di firman Tuhan kita, pembacaan Alkitab kita pada hari ini mau memperlihatkan kepada kita bagaimana sih pada saat itu Yesus yang mungkin orang-orang di sana belum tahu siapa dia, kok tiba-tiba dia masuk ke sebuah tempat yang baru, kemudian dia di sana dielu-elukan, dipuji, disembah dan diagung-agungkan. Kalau kita mau melihat dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita pasti pernah lihat nih ya adik-adik, ketika misalnya ada seorang yang cukup ternama atau cukup terkenal datang ke suatu tempat, entah itu ke suatu pemukiman. Contohlah misalnya seperti ada seorang presiden atau bapak presiden kita datang berkunjung ke tempat kita atau ke suatu tempat nih. Pasti tentunya segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan matang, baik itu pengawasan, protokolernya pasti juga harus tetap terus dilaksanakan. Baik itu ada pengawasan dari pasukan keamanan dan segala sesuatunya. Karena kita tahu, karena pasti adik-adik yakin ya, dia adalah orang yang istilahnya orang yang penting, orang yang nomor 1 di Indonesia. Bagaimana ceritanya kalau dia berkunjung, datang, terus tidak ada penanganan yang spesifik. Kedatangan orang-orang yang seperti ini, yang nomor 1 lah ya kalau kita bisa bilang, pasti selalu disertai dengan rangkaian protokoler yang cukup memusingkan buat kita. Sehingga kita kadang gak boleh dekat-dekat, gak boleh berada di area tempat di mana orang tersebut ada di situ. Pastinya kita akan dihalangi dan juga kita gak diizinkan untuk berada di sana. Nah, kalau kita lihat dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kedatangan Yesus ke Yerusalem itu jauh dari apa yang bisa kita lihat pada saat ini atau masa kini. Dimana kalau misalnya ada orang penting datang berkunjung ke suatu tempat, dia dikawal, dia dituntun, kemudian dijagai. Nah, sedangkan kalau kita lihat Yesus ke Yerusalem gimana? Dia tidak ada tuntunan, dia tidak ada istilahnya kayak pengawalan yang ketat, tidak ada yang bertugas untuk menjaga Yesus di sana supaya Yesus tidak kenapa-napa, tidak ada. Yesus hanya datang ke sana dengan murid-muridnya. Sehingga orang banyak di sana begitu menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik sekalian, dari pembacaan Alkitab kita lihat ada suatu desa yang bernama Betfage, yaitu yang berada di sekitar Gunung Zaitun. Sudah terlihat kota Yerusalem yang terhampar nih. Jadi Yesus dari jauh udah lihat bahwa kita mau ke sana nih. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, kita akan berpergi, kita akan mengunjungi Yerusalem nih. Mereka saat itu sedang ada di Bukit Zaitun dan melihat dari kejauhan bahwa kota Yerusalem sudah kelihatan. Kesana Tuhan Yesus ingin menuntaskan panggilannya. Hari-hari terakhir karyanya, kalau kita bisa melihat dari pasal-pasal sebelumnya, ini merupakan rangkaian dari karya keselamatan Allah melalui Yesus, di mana Yesus melakukan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa kalau kita melihat, kalau kita merujuk ke pasal-pasal sebelumnya. Nah, di pasal ini, di pasal 21, kita akan melihat bahwa ini adalah rangkaian puncak ya, kalau bisa kita bilang ini kayak serangkaian puncaknya dari rancangan Allah melalui Yesus untuk manusia. Jadi Yesus kemudian akhirnya memasuki kota Yerusalem. Yang kita ketahui bahwa kalau kita melihat ke pasal yang sebelumnya, kuasa dan pengajaran Yesus itu sudah menumbuhkan semangat hidup di antara bangsa-bangsa. Perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sudah
bukan lagi meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapi Taurat itu sendiri yang kita tahu ada di zaman Nabi Musa di perjanjian lama. Nah, adik-adik sekalian, pemuridan yang dilakukan oleh Yesus adalah memberikan teladan dengan cara memberikan contoh hidup pelayanan kepada sesama, kemudian ketulusan, keberanian, dan lain sebagainya. Masuk ke Yerusalem untuk kunjungan yang terakhir bersama murid-murid, Yesus memilih untuk menaiki seekor keledai, di mana Yesus melakukan ini untuk menggenapi apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Zakaria di Perjanjian Lama, bahwa dikatakan di sana Yesus seorang anak akan datang dan akan dielu-elukan, tapi tidak dengan menunggangi atau menaiki kuda yang begitu kokoh dan perkasa, melainkan datang dengan seekor keledai nih. Bayangkan ya adik-adik ya, biasanya nih kalau yang ya sekelas raja, kita tahu Yesus kan adalah raja kita nih, tapi pasti kita bertanya, kenapa sih Yesus nggak datang naik kuda? Kalau kita lihat pasti Yesus datang, kalau kita melihat nih ya ke raja-raja misalnya, pasti selalu datang atau dalam kunjungannya dia akan menunggangi atau menaiki seekor kuda, karena kalau kita tahu kuda itu melambangkan keperkasaan dan juga kekuatan. Nah, tetapi kenapa Yesus yang katanya adalah raja yang diagung-agungkan, kenapa harus datang dengan keledai? Dengan seekor keledai yang ya kita tahu lah ya, keledai kan apa sih yang bisa dilakukan keledai? Keledai lemah, tidak, kalau kita bandingkan nih ya teman-teman, adik-adik layan, kita bandingkan dengan kekuatan dari seekor kuda, ya masih gimana lah, masih lebih kuatan kuda tentunya kan daripada seekor keledai. Nah, tapi di sini pembacaan kita ini cukup menarik. Di sini dikatakan bahwa Tuhan datang, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan menaiki atau menunggangi seekor keledai. Yesus dan para murid biasa berjalan kaki loh kemana saja. Ketika Yesus harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, Yesus dan para muridnya menunggangi dan menaiki keledai. Ya, Yesus tidak menaiki kuda yang kita tahu ya, kalau kuda itu simbol kekuatan, kecepatan, dan juga kegagahan. Tetapi Yesus memilih untuk menunggang keledai yang lebih kecil dan juga lemah lembut. Kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah proklamasi bahwa Yesus sendiri adalah raja yang lemah lembut, sebagaimana yang sudah dinubuatkan Nabi dalam perjanjian lama. Itu sebabnya kenapa Yesus memilih untuk menunggangi keledai ketimbang untuk menunggangi kuda, yang memang pasti kita tahu, adik-adik tahu bahwa kuda itu adalah kendaraan atau hewan yang biasa dipakai transportasi, khususnya untuk orang-orang yang punya jabatan atau istilahnya orang-orang yang cukup terkenal pada masa itu. Kalau sekarang kan tentunya kita sudah menggunakan mobil dan transportasi yang lebih modern. Adik-adik sekalian, ada yang menarik dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengambil keledai yang tersedia di tempat itu. Nah, para murid Yesus melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus, yang adalah guru mereka. Yesus tidak mengajarkan muridnya untuk menjadi pencuri. Mungkin kita berpikir, lah kok Yesus nyuruh ngambil keledai? Itu kan keledai punya orang. Berarti kan kasusnya Yesus meminta kepada muridnya untuk mengambil tanpa seizin orang yang punya keledai itu. Mungkin kalau di nalar kita akan berpikir seperti itu. Tapi kalau kita melihat lagi ke dalam pembacaan kita, Yesus bukan mengajarkan muridnya untuk mencuri atau mengambil keledai tersebut tanpa sepengetahuan dari si pemilik keledai tersebut. Di dalam Alkitab dikatakan, jika ada yang bertanya, maka sampaikan bahwa Tuhan memerlukannya. Jadi Yesus mengatakan bahwa ambil keledai tersebut, karena dia melihat pada saat itu ada keledai, seekor keledai yang lagi nganggur, lagi tidak dipakai, atau ya memang mungkin kebetulan keledai tersebut lagi ditaruh oleh yang pemiliknya di tempat tersebut. Yesus memilih untuk mengambil dan ingin menaiki keledai tersebut. Makanya Yesus meminta muridnya untuk mengambil keledai tersebut. Tetapi di sini dia tidak mengajarkan kepada muridnya untuk mencuri, melainkan dia mengatakan, kalau ada yang bertanya, sampaikan bahwa Tuhan, ya Yesus, dia tidak mengatakan dirinya, tetapi dia mengatakan Tuhan Allah memerlukannya.
Ia akan segera mengembalikannya. Menarik ya adik-adik sekalian. Jadi ada satu hal yang ingin disampaikan pada kita bahwa Tuhan Yesus sekali lagi dia tidak menentang apa itu hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus ingin menggenapi hukum Taurat itu yang kita tahu itu sudah diterima oleh Musa di zaman Perjanjian Lama oleh Nabi Musa. Nah, di sini yang bisa kita lihat juga dalam pembacaan Alkitab kita bahwa pemilik keledainya. Jadi kita perhatikan kesediaan dari si pemilik keledai tersebut yang langsung spontan ya memberikannya atau memberikan keledainya kepada Yesus. Jadi di sini pemiliknya pun ternyata tidak merasa curiga atau misalnya wah ini jangan-jangan orang mau mencuri keledai saya nih. Enggak ya. Tetapi setelah disampaikan seperti itu dia langsung spontan. Dia langsung silakan pakai saja keledai saya. Dia langsung memberi izin kepada Yesus ya kepada salah satu murid yang disuruh Yesus untuk mengambil keledai tersebut. Dan yang setelah Yesus menunggangi keledai dan akhirnya dia masuk ke kota Yerusalem, disitulah kita bisa melihat sambutan orang begitu banyak, sambutan rakyat, sambutan penduduk di tempat itu di kota tersebut cukup antusias menyambut Yesus. Kita bisa lihat dengan sambutan dialaskan kain, kemudian dikasih dedaunan untuk menyambut Yesus pada saat itu. Kuasa dan kewibawaan nama Yesus sudah langsung menjadi penggerak bagi orang banyak untuk datang, menyambut dan berseru-seru mengeluk-elukan namanya, Hosana. Ya, yang kita tahu tentunya Hosana dalam bahasa Ibrani menyatakan pujian, harapan, kekaguman dan juga kegembiraan. Hosana, Yesus Raja yang datang. Mereka udah tahu bahwa ini adalah rajanya. Ini yang sudah dijanji-janjikan pada zaman Perjanjian Lama. Mereka menyambut Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa ungkapan syukur pada saat itu. Walaupun mereka melihat bahwa Yesus tidak menunggangi kuda yang gagah perkasa. Ia masuk dengan seekor keledai yang kecil dan juga lemah. Ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus sendiri adalah Raja yang datang dengan kelemah lembutannya dan juga dengan ketulusannya. Adik-adik yang terkasih, mungkin bagi kebanyakan orang nih ya yang ada di Yerusalem pada saat itu mungkin punya pertanyaan, loh ini Yesus dia tidak menyatakan siapa dirinya secara langsung, secara gamblang. Oh, aku adalah Raja yang disampaikan oleh Nabi di Perjanjian Lama. Aku datang diutus oleh Allah, diutus oleh Bapakku untuk menyelamatkan kalian semua. Tidak, Yesus dia tidak ngomong seperti itu. Allah kita, Yesus Kristus tidak berbicara seperti itu. Tetapi pada saat itu orang-orang entah kenapa mereka langsung saja langsung saja dengan spontan, dengan respon mengatakan bahwa inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea yang sudah dijanjikan pada Perjanjian Lama. Mungkin mereka juga pasti bertanya-tanya nih ya, kok bisa ya? Ini siapa sih? Kita kan pasti kalau ada orang yang datang gitu, misalnya ke lingkungan kita, ke tempat kita, ya bagi mungkin sebagian orang yang tahu pasti dia langsung akan disambut. Tapi mungkin bagi kita akan melihat ini siapa ya? Kok dieluk-elukan, kok disambut dengan sebegitu meriahnya? Sama seperti orang Yerusalem pada saat itu. Mereka mungkin juga punya pertanyaan dalam benak mereka. Ini siapa sebenarnya? Yesus nggak ngomong loh, dia nggak ngaku, dia nggak kasih pengumuman, Yesus nggak nggak kasih pengumuman atau berita saya adalah nabi atau saya adalah anak yang dijanjikan. Enggak, dia langsung saja masuk ke Yerusalem ditemani oleh para muridnya. Apalagi dia naik keledai, bukan naik atau menunggangi seekor kuda di sana. Tetapi dengan rasa syukur, ya orang Yerusalem menyambutnya dengan sukacita. Kalau kita lihat dari bacaan kita, orang-orang kemudian ikut berbondong-bondong ada di belakang Yesus, kemudian sama-sama beriringan dengan dalam perjalanan untuk terus masuk ke dalam kota Yerusalem. Orang di ayat ke-8 dikatakan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Bayangkan. Kemudian ada yang berinisiatif memotong ranting dari pohon dan kemudian menyebarkannya di jalan supaya bisa mengalasi
perjalanan Yesus dengan menunggangi keledai dan juga para muridnya. Kemudian mereka juga berseru-seru seperti yang kakak tadi sampaikan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini mau menunjukkan bahwa pada saat itu orang-orang Yerusalem dengan penuh harapan, rasa kagum terhadap karakter, terhadap sosok Yesus yang mereka sudah dengar. Udah sering sekali mereka dengar dari mukjizat-mukjizat yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus. Beberapa hal menarik yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama kakak punya, Tuhan dapat memakai apa dan siapa saja dalam kehidupan ini untuk menyatakan kemuliaannya. Ya enggak sih? Kalau misalnya tadi kita lihat di awal, Yesus memilih untuk menaiki atau menunggangi keledai. Yesus tidak milih-milih, Yesus tidak bilang sama murid-muridnya, aku mau naik kuda nih, yuk carikan aku kuda sekarang, aku gak mau naik keledai. Masa iya aku yang seorang raja mau naik keledai? Aku kan raja, aku harus naik kuda. Carikan saya seekor kuda yang gagah perkasa, yang kuat, yang kokoh, untuk bisa saya tunggangi dan masuk ke Yerusalem. Enggak kan ya? Alkitab gak berkata seperti itu. Alkitab malah menjelaskan bahwa Allah, Yesus dalam hal ini, Yesus Kristus memilih untuk menunggangi seekor keledai. Gitu ya, tadi sudah kakak sampaikan, keledai yang begitu lemah lembut, santai, dan ya apa sih yang bisa terlalu diandalkan dari seekor keledai kalau kita harus bandingkan sama seekor kuda. Tuhan pun juga punya cara yang berbeda yang mungkin kita nggak tahu, ya nggak sih? Siapa saja dan apa saja gitu bisa dipakai Allah, bisa dipakai Tuhan, bisa dipakai Yesus untuk memperlihatkan ini loh kemuliaan Allah. Ya enggak? Kita bisa saja enggak sadar orang-orang di sekitar kita, mungkin tetangga kita, atau mungkin rekan-rekan kita yang lain, atau mungkin bahkan bisa jadi saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang malahan tidak istilahnya satu kepercayaan dengan kita. Bisa, Allah bisa menggunakan mereka semua. Allah bisa memakai apa saja untuk menunjukkan bahwa inilah kemuliaan Allah. Di situ ada Allah yang turut serta membantu kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kita harus menjadi murid Yesus yang taat, setia, dan sungguh-sungguh pada firman-Nya. Kalau kita lihat dari bacaan kita juga pada hari ini, Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil keledai, seekor keledai. Dan kemudian satu yang menarik adalah murid Yesus nggak langsung bilang, yakin Yesus mau naik keledai, kenapa kita nggak cari ini aja seekor kuda? Itu nggak kan ya? Jadi di sini muridnya benar-benar patuh dan taat. Yesus bilang A, lakukan. Yesus bilang B, laksanakan. Apa yang mau menjadi perenungan kita? Kita juga diharapkan bisa sama seperti murid Yesus ini. Ketika Yesus mengatakan kamu harus melakukan ini, laksanakan, lakukan, jalankan. Ketika Yesus mengatakan ambil ini, pakai ini, lakukan. Teruskan apa yang Yesus sampaikan. Ketika Yesus melarang kita untuk tidak melakukan sesuatu hal, terutama dalam hal ini dosa, ya jangan dilakukan. Patuhi Allah, patuhi Yesus, ya. Supaya segala sesuatunya itu kita yakin deh, kita percaya bahwa apa yang sudah Yesus rencanakan, apa yang sudah Tuhan kita rencanakan buat kehidupan kita, itu sudah menjadi bagiannya Allah, bagiannya Yesus, dan pastinya percaya itu baik buat kita, indah bagi kita, ya. Taat, setia terhadap perintah Tuhan dan ajaran Tuhan. Yang ketiga, orang percaya harus rela melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah hati. Ya enggak sih? Ketika kamu mengatakan bahwa ya saya percaya Yesus dan saya percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke, ketika kamu sudah mengatakan saya percaya, terus apa aplikasinya? Apakah hanya sekedar dari ucapan saja? Tidak pastinya kan? Tentunya pasti juga kita harus bisa kasih lihat, ini loh tindakan kita, ini loh aksinya, gitu ya. Jadi kayak ada sebuah jargon gitu, talk less, do more, gitu ya. Jadi lebih baik jangan terlalu banyak ngomong, tapi tunjukkan, perlihatkan bahwa ini loh aku murid Tuhan, murid Yesus, anak Allah.
murid Allah yang setia dan rela melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya, bukan setengah-setengah. Ya, jadi ketika kita sudah mengatakannya dengan segenap hatiku, ya kakak berharap lakukan itu dengan segenap hatimu, bukan dengan setengah hatimu, atau mungkin bukan dengan segenap hati orang lain, tetapi dari hatimu sendiri. Kamu yang mengucapkan, maka kamulah yang harus bertanggung jawab. Ya, Tuhan ingin melihat aksimu, tidak hanya dengan perkataanmu saja. Yang terakhir, yang keempat, kita harus berteman atau menjalin relasi dengan banyak orang atau siapapun, bukan untuk menyombongkan diri. Ya, perhatikan di sini, bukan untuk menyombongkan diri. Mungkin kita kalau misalnya nih ya, kita lihat kadang nih kalau ada yang datang ke persekutuan teruna, ya karena sekarang lagi pandemi ya, jadi nggak ada yang harus datang ke gedung Pelkat untuk beribadah. Tetapi kalau kita menilik ke belakang, pasti ada tuh yang namanya kelompok-kelompok, bener nggak sih? Ya nggak? Pasti ada tuh kelompok-kelompok. Oh, karena kelompok saya yang ini, jadi saya duduknya deketan sama yang ini. Oh, karena saya kelompoknya sama yang si B. Oh ya, berarti saya akan duduk pada saat ibadah PT berdekatan dengan kelompok yang ini. Karena saya nyaman dengan mereka. Karena saya satu frekuensi. Kalau zaman sekarang kita bilang satu frekuensi dengan kelompok ini, sama punya minat, bakat, hobi yang sama, ceritanya pun juga sama. Jadi daripada aku duduknya secara random terus aku diam-diam, mending aku sama si kelompok yang ini misalnya. Silahkan sih, kalau menurut kakak tidak masalah. Tetapi ingat, ketika kita menjalin relasi dengan orang lain, jangan menyombongkan dirimu. Jangan karena yang ini kelompoknya cukup keren nih, wah, jadi dengan masuk kelompok ini aku juga akan kelihatan keren. Itu sudah persepsi yang salah adik-adik ya. Ingat, ketika kita menjalin relasi, kita menjalin bagaimana kita bisa membawa dampak yang positif terhadap lingkungan kita. Seperti itu ya. Bukan malah menjadikan kita sosok yang dibenci atau sosok yang dianggap negatif bagi orang lain karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita. Tetapi biarlah ketika kita menjalin relasi, ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu yang ada di kelompok kita ataupun di luar kelompok kita, baik itu yang ada di lingkungan rumah kita ataupun di luar lingkungan rumah kita, ataupun buat kelompok-kelompok kita yang ada di sekolah ataupun yang di luar sekolah, bawalah dampak yang positif. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Kristus yang berbeda. Kamu tadi kan dikatakan di poin yang ketiga sudah percaya nih. Ya, saya percaya dengan segenap hatiku kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup, yang sudah menebus dosa-dosa saya. Nah, kemudian lakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan minta. Ya enggak sih? Jadi jangan kamu malah menyombongkan diri. Wih, aku ikut kelompok ini, aku kelihatan keren. Aku ikut kelompok ini, anak-anaknya cantik-cantik semua, jadi aku juga ikutan kelihatan cantik. Itu salah ya. Itu jadinya kita membesarkan diri kita. Padahal itu seharusnya dilarang oleh Tuhan. Kita harus bisa menjadi orang yang bisa membawa dampak positif bagi lingkungan kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan bahwa ini aku, inilah saya sebagai perwujudan murid Yesus pada masa kini. Atau yang kalau kita kerennya bilang, kita jadi murid Yesus di zaman now, gitu ya. Jadi tunjukkan bahwa kamu bisa memberikan dampak positif buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ingat, jangan menjadi orang yang menjadi dampak negatif atau yang malah dibenci oleh orang lain karena kedatanganmu di tempat tersebut. Jadilah anak-anak yang membawa hal-hal yang positif. Ingat, jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Yang meminta kita berarti mengharuskan kita sebagai anak-anak Yesus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus masa kini, kita akan menunjukkan bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dengan kuasa Tuhan, dengan bantuan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Adik-adikku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, kakak berharap kita sekali lagi bisa mengenalkan diri kita kepada banyak orang, bukan karena kita membuat kekacauan atau keributan, melainkan karena karya kebenaran yang sudah dilakukan oleh Yesus terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Kita menjalin relasi, jangan kita hanya berteman kepada si A atau si B, tapi kemudian kita nggak mau temanan sama si C atau si D karena kita nggak satu frekuensi atau karena kita nggak satu koneksi. Jangan, ya. Tetap kita harus bisa menjalin kebersamaan. Kita menjalin keharmonisasi antara kita sebagai murid Yesus dengan orang yang lain. Entah itu kepada sesama kita yang
sama-sama percaya Yesus dan juga sama orang lain yang ada di luar sana. Ya, kita menunjukkan bahwa ini saya secara pribadi yang sudah mengenal Yesus, yang sudah menerima Yesus dalam kehidupan diri saya. Saya mau menunjukkan bahwa kalau Yesus ada di dalam diri saya, maka segala sesuatu yang saya perbuat itu akan membawa dampak positif bagi orang lain, bagi relasi yang sudah kita jalin. Yang kedua, selain membangun relasi dengan siapapun, kita juga harus bisa melihat di mana tempat di mana kita berada, entah itu di lingkungan rumah kita, di lingkungan gereja, di lingkungan sekolah, atau dengan pemerintahan kita di bangsa dan negara kita ini di Indonesia. Sehingga dari sini kita dapat memiliki kedekatan yang baik, gitu ya. Contohnya nih, banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan. Kalau dulu mungkin misalnya sebelum zaman pandemi COVID-19, ya ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, mungkin kita bisa ikut. Nah, kalau saat ini nih, di masa-masa pandemi, kira-kira apa sih kegiatan yang menurut teman-teman, yang menurut adik-adik teruna bermanfaat dan memberi dampak yang positif buat orang lain, buat mereka yang melihat kita? Itu ya. Terus kemudian perayaan 17 Agustus misalnya, kita ikut membantu di sana. Kemudian ketika hari raya agama lain, kita tidak menunjukkan sikap yang seolah-olah menolak atau tidak menyukai, tetapi kita tunjukkan bagaimana kita bisa menimbulkan rasa saling toleransi antar umat beragama. Ingat, di negara kita yang tercinta ini, Indonesia, kita tidak sendirian. Kita punya saudara-saudara kita yang lain yang punya kepercayaan yang berbeda. Nah, di sini Tuhan Yesus menginginkan kita, bisa enggak kita memunculkan rasa saling menghargai dan toleransi terhadap umat beragama? Ya, salah satunya dari itu tadi, bagaimana kita bisa membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dulu kita sebelum pandemi, kalau ada hari raya tertentu, dalam keagamaan tertentu, kita datang berkunjung, silaturahmi ya namanya. Kemudian kita saling bercerita dan sharing satu sama lain di rumah yang kita kunjungi misalnya. Nah, karena sekarang nih kita kan lagi pandemi, caranya gimana Kak? Simple saja, sederhana. Kan kalian punya pasti sosial media nih. Tunjukkan di sosial media kalian misalnya, ya ucapkan misalnya kalau hari raya A misalnya, ya sampaikan dengan rasa tulus kalian kalau kalian juga ikut merayakan atau ikut berpartisipasi di dalam perayaan keagamaan mereka. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Kemudian menyapa warga sekitar rumah jika bertemu di jalan. Ingat, jangan sombong. Kamu hidup di dunia ini nggak sendirian, dan yang namanya manusia itu pasti adalah makhluk yang bersosialisasi. Kakak nggak yakin kalau kamu bisa hidup di dunia ini tanpa bantuan orang lain. Kita perlu orang lain, kita perlu menjalin relasi sosial yang baik dengan orang lain. Yang sederhana, yang simple, ketemu tetangga di jalan, senyum, beri sapa mereka, selamat pagi, selamat siang, sore, selamat malam, halo, hai. Berikan senyuman terbaikmu buat mereka. Tunjukkan bahwa dia ini ya, anak Kristen nih. Ternyata dia baik ya, dia menyapa siapa aja yang ada di jalan yang dia kenal, yang dia tahu orangnya siapa, seperti itu. Kemudian berkontribusi terhadap keamanan lingkungan, misalnya tidak melakukan sikap-sikap yang bertentangan dengan hukum atau aturan. Nih, hati-hati ya. Jadi kita pasti tahu yang mana yang menjadi larangan atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya, atau di lingkungan tempat kita tinggal. Taati, patuhi. Bahkan buat teman-teman yang di sekolah, mungkin pasti sekolahnya juga punya aturan, pasti sekolahnya juga punya larangan-larangan yang harus menjadi fokus adik-adik ketika adik-adik bersekolah. Patuhi, taati, tunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Kristen, kita sebagai murid-murid Yesus masa kini, kita siap untuk melakukan sikap-sikap yang positif. Balik lagi ke awal tadi ya. Jadi intinya tetap jaga relasi kita dengan baik terhadap sesama kita, dan bangunlah relasi tersebut dengan memberikan dampak-dampak yang positif terhadap lingkungan di mana adik-adik teruna tinggal dan menetap. Kiranya melalui adik-adik sekalian tercerminlah karakter-karakter Yesus yang begitu luar biasa, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat mengenal Yesus, dapat melihat Yesus dari diri kita sendiri. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Muda-Mudi 162, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya, hidup di dalam
pengampunan kekudusan dalam Yesus hidupku. Adik-adik teruna yang terkasihi, hari ini kita bersyukur karena beberapa dari kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di Persekutuan Teruna menjalankan peneguhan CD di gereja pada hari Minggu 28 Maret 2021. Kita bersyukur mereka sudah bersama-sama melayani dan memuji Tuhan, ikut serta dalam setiap kegiatan di Persekutuan Teruna sampai pada hari ini. Dan hari ini mereka, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita akan melanjutkan apa yang sudah mereka dapatkan di Persekutuan Teruna untuk diteruskan di jenjang yang berikutnya, yaitu di Gerakan Pemuda. Kami, kakak-kakak layan, berharap apa yang mereka dapatkan di Persekutuan Teruna selama ini boleh mereka terapkan, boleh mereka lakukan. Sekali lagi, tidak hanya apa yang dari mereka ucapkan, tetapi mereka, rekan-rekan kita yang saat ini melaksanakan peneguhan CD, bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, menjalin relasi yang baik, dan tentunya menjadi dampak yang positif dimanapun rekan-rekan kita ini nantinya akan berada. Inilah mereka, adik-adik teruna yang melaksanakan peneguhan CD di hari Minggu 28 Maret 2021.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah kami yang begitu besar, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena hari ini kami bisa melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, walaupun kami masih melaksanakannya melalui sistem daring. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini sekiranya Engkau yang sudah memberkati, dan biarlah ibadah kami pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami yang hadir, dapat menjadi berkat bagi kami yang menyaksikan, bagi kami yang bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan, ya Bapa, Engkau berkati kami, Engkau yang memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti dan memahami apa maksud dari firman-Mu. Kami yakin dan percaya ya Bapa, walaupun firman yang kami dengar hanya sebagian dari apa yang Engkau miliki yang ada di dalam Alkitab kami, tetapi kami yakin dan kami percaya bahwa firman-Mu pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi kami. Jadikan kami anak-anak teruna, jadikan kami adik-adik teruna sebagai anak-anak, sebagai murid-murid Yesus masa kini yang mencerminkan hal-hal yang positif dimanapun kami berada. Bantu kami ya Tuhan untuk bisa berelasi dengan baik, bantu kami untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga kami, dengan teman atau sahabat kami, dengan lingkungan yang ada di sekitar rumah kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah kami dapat menjadi contoh yang baik, jadikan kami garam dan terang dimanapun kami berada, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami boleh melihat karakter Yesus, boleh melihat kuasa Yesus bekerja di dalam kehidupan kami, dan melalui kami juga ya Bapa, mereka semua dapat mengenal siapa Yesus dan boleh mengetahui Yesus sebagai juru selamat kehidupan manusia. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami mau berdoa untuk adik-adik teruna dimanapun kami berada. Engkau yang memberkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan saat ini, dimanapun kami berada ya Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi kami, kuatkan kami, berikan kami kekuatan untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan. Kami yang masih bersekolah ya Tuhan, Engkau terus memberkati kami, berikan kami ilmu pengetahuan, kekuatan dan juga kebijaksanaan untuk dapat mengerti dan mengikuti setiap pembelajaran yang kami laksanakan sampai pada hari ini. Walaupun segala sesuatunya harus dilaksanakan di dalam jaringan atau daring, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan adik-adik teruna kami, sehingga adik-adik teruna kami dapat boleh merasakan kesuksesan, mereka boleh mendapatkan apa yang mereka cita-citakan dan mereka impikan di dalam pendidikan mereka sekalian. Engkau memberkati orang tua mereka juga ya Bapa satu persatu, untuk ayah dan ibu mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Engkau berkati, biarlah ya Bapa kuasa-Mu bekerja di dalam orang tua dari adik-adik layan kami. Biarlah ya Tuhan kesehatan dan kekuatan Engkau berikan, terutama di masa-masa pandemi saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang telah selalu terus menjagai kami, Tuhan yang selalu terus melindungi kami, memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kakak-kakak layan di Persekutuan Teruna GPB Shalom Balikpapan. Engkau memberkati kakak-kakak layan yang sudah Engkau tunjuk untuk menjadi pendamping dalam Persekutuan Teruna di GPB Shalom Balikpapan. Apapun yang kami kerjakan ya Bapa, apapun yang kami lakukan, sekiranya Tuhan Engkau membimbing, Engkau menuntun kakak-kakak layan sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Dan kami kembalikan ya Bapa semuanya hanya di dalam nama-Mu saja, bukan untuk menyombongkan diri kami, melainkan hanya untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu saja. Dan semua orang boleh tahu, semua orang boleh melihat bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menebus dosa-dosa kami. Di kesempatan yang indah hari ini ya Bapa, kami tidak lupa juga berdoa untuk gereja kami, GPB Shalom Balikpapan. Engkau memberkati pendeta-pendeta kami, Bapak Pendeta Nestor Mananohas, Ibu Pendeta Christine Tangkawaru Piri, dan Nona Pendeta Febriani Tarigan. Engkau memberkati, Engkau yang sudah menempatkan pendeta-pendeta ini untuk berada di GPB Shalom Balikpapan. Kiranya ya Bapa, Engkau juga yang menuntun mereka, menjadikan mereka teladan bagi kami semua yang ada di gereja
GPIB Shalom Balikpapan di tempat ini. Mampukan mereka ya Bapa untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang teladan yang baik bagi jemaat-jemaat yang ada di GPIB Shalom Balikpapan. Engkau juga memberkati pelaksana harian majelis kami. Biarlah ya Tuhan, setiap program kerja, rancangan-rancangan yang sudah boleh disusun, yang sudah boleh ditetapkan oleh gereja dan juga PHMJ, boleh terlaksana dengan baik. Itu semua karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menggenapi, dan Tuhan yang menyempurnakan rancangan tersebut. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau memberkati negara kami ya Bapa, di tengah situasi yang saat ini masih kritis. Kami tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, tetapi mampukan kami untuk berpikir positif dari apa yang terjadi saat ini, bahwa ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, Tuhan yang sudah merencanakan segala sesuatunya, dan kami percaya ya Bapa, di tengah situasi yang kritis saat ini, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang punya rancangan yang indah buat kami. Mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami untuk dapat melalui pandemi ini dengan baik. Kami memohon kepadamu ya Bapa, berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat bertahan, sehingga kami dapat melewati pandemi ini, dan kami boleh melihat di akhir pandemi ini terjadi ya Bapa, segala sesuatunya itu indah bagi kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden dan jajaran menteri yang memimpin, yang membimbing negara kami. Mampukan mereka ya Bapak, kuatkan mereka, berikan kepada para pemimpin negara kami ini Roh Kudus untuk bisa menjadi bijaksana dan berwibawa dalam setiap mengambil keputusan yang boleh mereka laksanakan, yang boleh mereka rancangan. Dan kiranya ya Tuhan, setiap keputusan yang boleh mereka putuskan dan tetapkan, itu semua baik adanya bagi kami, baik adanya bagi masyarakat Indonesia, terlebih khusus bagi umat-Mu, umat Kristiani yang ada di negara tercinta ini. Engkau juga memberkati para pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah sampai kepada RT-RT. Kau memberkati ya Bapa, sekiranya mereka semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Mampukan mereka, kuatkan mereka untuk dapat menjalankan program-program kerja yang sudah mereka rencanakan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami ya Bapa. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk adik-adik kami, rekan-rekan kami dari Persekutuan Teruna yang pada hari ini, hari Minggu ini, yang sudah dan ikut melaksanakan dalam peneguhan sidi. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka sudah boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, mereka sudah boleh mengenal Engkau, mereka sudah boleh melihat begitu luar biasanya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ketika mereka mengatakan ya dengan segenap hatiku, biarlah mereka dapat melaksanakannya dengan baik ya Bapa, tidak hanya dari ucapan saja, melainkan dari tindakan mereka juga boleh mencerminkan bahwa mereka adalah murid-murid Yesus pada masa kini. Mampukan mereka ya Bapa, berikan kepada mereka Roh Kudus-Mu, supaya adik-adik teruna kami yang sudah boleh melewati peneguhan sidi pada hari ini, boleh tetap terus berada di jalan-Mu, boleh tetap terus menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Dimanapun Engkau menempatkan mereka ya Bapa, jadikan mereka anak-anak, jadikan mereka murid-murid Yesus yang berbeda dari yang lain. Jadikan mereka sebagai pembawa hal-hal yang positif, penjalin relasi yang baik dengan sesama mereka, sehingga dari mereka semua ya Tuhan, nama-Mu dapat tetap terus dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, begitu banyak doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan pada hari ini, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami tidak dapat mengatakannya, Engkau bisa melihat, Engkau menilik kedalaman hati kami, Engkau yang mengetahui permohonan-permohonan kami jauh ke dalam ya Bapa. Kami memohon sekiranya Tuhan, Engkau dapat mengabulkan, Engkau dapat menggenapi setiap apa yang ingin terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, apapun yang kami siapkan, apapun yang kami rancangkan ke depan, masa depan kami dan harapan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa kami yang sudah mengajarkan kepada kami doa bersama-sama. Untuk doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Untuk itu silakan adik-adik menyiapkan persembahan yang akan kita berikan. Jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam amplop ya adik-adik. Dan nanti bisa diserahkan kepada orang tua adik-adik masing-masing untuk disetorkan ke gereja. Mari adik-adik semua. Ya adik-adik semua, sekarang kita sudah memberikan persembahan kita. Untuk itu mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih banyak Bapa atas berkat-Mu, karena pada hari ini kami semua sudah boleh memberikan apa yang telah Engkau curahkan kepada kami Bapa. Kiranya berkat yang kami berikan dalam persembahan kami ini bisa berguna bagi gereja kami, bagi orang-orang di sekitar kami, untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa, berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Kiranya berkat dan sukacita hanya dari-Mu saja Bapa kepada kami semua. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik teruna, kita masuk dalam pengutusan. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kakak ingatkan, tidak hanya dalam perkataan saja, tetapi tetap melalui perbuatan. Mari kita menjadi adik-adik teruna, menjadi teruna-teruni Kristen yang baik, yang bisa memberi dampak yang positif dimanapun kita berada, sehingga kita bisa menjalin relasi yang baik dengan sesama kita yang ada di sekitar kita. Kita akan memuji Tuhan dalam pengutusan pada hari ini. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 69, Ku Mulai Dari Diri Sendiri.
Mari kita terima berkat Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh kembali menaikkan ungkapan syukur kami, doa kami kepadamu. Biarlah ya Tuhan, serangkaian ibadah kami pada hari ini boleh berbau harum di hadapan-Mu, boleh menjadi ungkapan syukur yang begitu luar biasa dari kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang juga sudah boleh kami dengar dapat tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, sehingga tidak hanya ada di dalam pikiran kami, tetapi kami juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengerjakannya, boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Sehabis ini, apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, kiranya Engkau memberkati waktu-waktu kami ke depannya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tuntun dan sertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat boleh tetap terus menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid Yesus Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah segala doa, ungkapan syukur yang kami naikkan pada hari ini boleh Engkau terima dengan begitu baik, dan biarlah ini dapat mengharumkan nama-Mu saja. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah belajar firman-Mu. Amin. Ya adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, saat ini kita sudah dalam penghujung ibadah kita. Dan kita tentunya mau berterima kasih atas adik-adik semua yang sudah berkenan mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Dan juga kakak mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Frankie. Terima kasih banyak Kak Frankie atas pelayanannya pada hari ini. Semoga firman yang diberitakan bisa menjadi berkat buat kita semua, adik-adik, dan siapapun yang menonton ibadah kita pada hari ini. Baik, untuk adik-adik sekalian, perlu kita ketahui untuk ibadah Persekutuan Teruna untuk IHMPT, kita akan mengadakan ibadah melalui YouTube itu sebulan sekali, ya, dan Pak, akan ditayangkan di akhir bulan atau di akhir minggu di tiap bulannya. Betul. Nah, kalau untuk yang bukan dari YouTube di mana nih Kak? Nah, untuk itu di minggu selanjutnya setelah itu kita akan mengadakan pertemuan tentunya via Zoom. Oh, Zoom. Iya, Oke. jadi adik-adik semua, ayo nih, Yuk, adik-adik yang ada di gabung. rumah gabung. Ayo Ya. kita ibadah sama-sama di Zoom tentunya. Berarti nih Kak Ana, minggu depan kita akan ibadah melalui Zoom nih. Betul, minggu depan kita Oke. akan ibadah melalui Zoom. Jadi jangan lupa ya adik-adik semua untuk join Zoom yang akan kita infokan untuk undangannya di grup PT dari Grup GPIB PT. Shalom. Nanti Balikpapan. linknya ada di sana dari Kakak Betul. Layan, dan teman-teman tinggal siapkan diri, siapkan Betul. hati untuk beribadah minggu depan melalui via Zoom. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik, kakak lain semua. Terima kasih. Kita main hago. Waduh, hago lagi, ada. Main ludo. Mau bener hago ya? Ya, apa sih Kak Winda bilang ya? Itu nak Kak Winda, tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Nanti kalian ketemu aku nggak disapa kan aku sedih. Ya mudahan apa cita-citanya bisa kesampaian lah. Amin. 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 Rencananya melalui Ezra. Jadi Tuhan memakai raja. Yuk, yang lain buka dulu open cam-nya, kita mau foto bareng nih. Halo Rafael. Wah, atlet kita ini. Atlet kita. Tunjukkan mukamu atlet. Berkatilah kasih kami akan memberi. Terambil 145 ayat 1 sampai 5. Mandornya ya adik-adik ya, untuk membayar. Kenapa nih? Dong, aku dengar suaranya Diva. Ini kakak ya, Kak Diva ini dari Eka juga sudah aktif ya. Dari Eka ikut paduan suara juga ya lo waktu dulu Diva ya. Buat teman-teman yang baru join Teruna, ya rajin-rajin ibadah lah, baik. Jadi rajin pokoknya, nggak usah aneh-aneh. Katek selanjutnya semangat, karena katek itu nggak mudah.
Devi, kamu tahun depan kan ya? Baru KT? Oh alah, berarti belum pulang. ampun, kalian kan dulu masih SK. Kamu Stefan masih SK, kok kamu sudah Dwi aja, sudah mau KT aja sih. Ya, jadi walaupun kita beribadah via Zoom, tapi tentunya pastinya kita tetap selalu mengakrabkan diri kita dan untuk memuji Tuhan pastinya adik-adik semua. Benar banget Kak Ana. Jadi walaupun kita dari rumah, kita tetap bisa sama-sama have fun, ceria, sama-sama belajar firman Tuhan, memuji, nyanyi, walaupun kita melalui daring. Oke Kak Frankie, kalau gitu kita tutup ya Oke, ibadah kita Kak hari Ana. ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak ya adik-adik. Kita sampai jumpa di bulan selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di IHMTT minggu depan. Dah.